Hai, shalom teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami berempat di online Bible Reading. Senang sekali bisa kembali nih belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Ada Mas Aryo, ada Alvin, dan ada Halo. Benny Johan. Halo, Halo selamat semua. malam. Ya, malam. Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, stay at home. Ya. Tapi kalau yang harus beraktivitas tetap jaga prokes, tidak lengah sedikit pun, kita Ya. tetap malah perketat. Ya, jadi untuk kebaikan kita dan kebaikan keluarga kita dan teman-teman semua juga. Ya. Jadi untuk video yang lainnya, kalau teman-teman penasaran bisa cek di YouTube kita, ada di OBR Indonesia. Ada juga video-video yang lain di IGTV. IGTV-nya Benny Johan, @Benny Johan dan @Timothy Purnomo. Ya. Oke. Minggu ini kita mau bahas tentang 2 Korintus 9, menyambung dari 2 Korintus 8. Mungkin ada highlight sedikit di 2 Korintus 8 tentang memberi yang dengan sukarela. Juga memberi juga tidak selalu berkaitan dengan harta, tetapi juga dengan waktu kita, dengan perhatian kita, doa kita gitu. Jadi kita motivasinya bukan untuk dilihat atau dipuji, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, tapi tujuannya adalah supaya orang merasakan kasih Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan atas apa yang kita lakukan. Ya. Mungkin ada tambahan, Koben? Ya, itu cukup ya. Sama satu lagi poin yang terakhir kan ada kata keseimbangan. Jadi sebenarnya ini semua kita lakukan supaya ada balance itu, ya kan? Yes. Boleh kita lanjut tuh chapter 9. Lanjut. Ya. Siapa yang mau baca dulu? Baca ya. Alvin boleh? Alvin ya, oke. Silakan, Alvin. Oke. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ya. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ya. Memberi dengan sampai di situ dulu ya. Oke. Nah, satu perikop gitu. Ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas ya, yang sebelumnya tidak sespesifik itu ya San, gitu, tentang apa yang mau dibantuin gitu, ya kan. Tapi yang kali ini yang di chapter 9 ini spesifik karena pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ya. Sedikit background lagi, ini kan ada bangsa asing yang sudah menjadi orang percaya, Gentiles ini yang di Korintus, dan ada yang di Yerusalem gitu loh. Nah, ini mau membantu yang ada di Yerusalem, ya. Nah, kira-kira habis kita baca tadi perikop yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 5, apa yang kalian dapat, apa yang mau kalian highlight? Silakan. Gue dulu ya. Boleh. Jadi kalau tadi gue ngumpulin dari beberapa pembahasan yang gue baca tentang 2 Korintus 9 ini, jadi di sini menceritakan tentang jemaat Korintus yang istilahnya Paulus bangga-banggakan di jemaat yang lainnya nih, termasuk di Makedonia. Sampai kita baca di pasal sebelumnya, jemaat di Makedonia walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka benar-benar memberi, gitu kan. Tapi di sini mereka sepertinya belum memenuhi komitmen mereka untuk membantu pengumpulan uang di Yerusalem. Jadi Paulus mengingatkan lagi nih, lu udah gue udah gue promosiin di orang-orang jadi tergerak karena kamu gitu kan, karena tapi lu sendiri belum nyumbang gitu. Nggak memenuhi janjinya, iya. Jadi
ya lumayan sih jadi mengerti nih, oh kenapa sih gitu. Terus kan Hmm. juga di sini pengumpulan uang ini kan untuk kesulitan jemaat-jemaat yang di Yerusalem gitu ya. Ya, Karena betul. kondisi mereka saat itu di sana lagi dalam masa penjajahan ya, atau karena apa sih susah Kobin? Ya, Mungkin. salah satunya yang gua dapat juga itu yang di Yerusalem itu karena mereka sudah memberi juga gitu semua yang mereka punya gitu loh. Jadi dari sisi yang Korintus ini ya pengen support lah gitu loh, ya kan pengen support. Oke. Makanya tadi yang kerelaan hati apa segala macam. Bahkan kan kalau kita baca yang di chapter sebelumnya mereka pengen banget ngasih gitu loh, ya kan? Iya. Gitu. Nah tapi tadi benar tuh Irsan yang tadi lo bilang gitu. Karena memang di sini ada tulis yang mereka udah janji gitu loh, ya kan? Tadi kan ada ya. Di ayat berapa ya tadi? Oh ini, di ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Gitu loh. Jadi ini lebih ke karena udah janji mau kasih, berarti kan komit gitu loh ya. Gitu. Jangan sampai kita janji terus kita nggak komit. Sebenarnya poinnya di situ. Nah, cuman ayat ini sering disalah mengerti juga, San. Gitu. Terkesannya Paulus nih, gue belum datang, tolong siapin duit nih, ntar gue mau datang gitu loh. Nah ini kan sisi yang satu lagi, gitu. Tapi padahal poinnya itu bukan di situ. Ya, makanya di depan itu di awalnya Paulus sudah tulisnya tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Jadi sebenarnya gue nggak perlu tulis ini lagi gitu loh. Tapi at the end of the day dia tulis juga gitu loh, ya kan? Ingetin. Ya, itu sih sekilas. Mungkin Mas Aryo mau ini dari perspektif yang didapatkan? Iya. Satu yang gue dapetin ya secara nggak langsung Paulus juga sebetulnya mengajarkan pada kita untuk be prepare ya. Be prepare. Maksudnya lu harus punya it's like a kas ya, kas khusus untuk persembahan begitu, jangan mendadak juga. Kamu harus prepare lah kayak gitu. Ada pos khusus mungkin. Ya. Mungkin ini juga yang aku tangkap ya. Ya. Ada lagi mungkin dari Alvin sendiri? Belum ya. Oke. Ya. Mungkin nanti sambil ada yang mikir ada yang mau di highlight lagi. Kali ini gue pengen bagikan tips sedikit gitu. Gimana sih kita baca Alkitab ya gitu. Kadang kita baca satu terjemahan aja. Let's say kita cuma baca bahasa Indonesia terus kita udah terbiasa ya udah kita mondar-mandir bolak-balik bacanya itu doang. Nah, kadang-kadang bahasa Indonesia itu kita udah terlalu familiar. Jadi ada poin-poin yang kita terlewat ya. Kita udah di online Bible reading kita udah pernah ngerasain itu juga beberapa kali ya kan. Makanya pas kita lihat di bahasa Inggris, oh ternyata nih katanya nih bobotnya seperti ini. Nah, buat gue sendiri, gue kadang suka ngelihat kata-kata yang dipakai gitu loh. Kalau kata-kata yang dipakai agak lucu, gue pengen tahu sebenarnya kata aslinya tuh apa sih gitu loh. Ya, let's say seperti yang ini, yang dia tadi bilang, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Nah, gue pengen tahu kata perangsang itu sebenarnya apa aslinya yang dipakai gitu. Ya, nah tipsnya adalah, ini gue mau share screen, nanti kalian kasih tahu aja bisa terlihat apa enggak. Ya. Jadi biasanya kita ke translation line ya, translationnya mau apa terserah. Cuman hari ini gue pengen ajak kita semua nih ke Blue Letter Bible ya. Kalian bisa lihat ini Blue Letter Bible bisa ya. Nah di sini websitenya ini blueletterbible.org ya. Terus biasanya bisa dimasukin nih di sini langsung. Misalkan 2 kita lagi baca apa? Korintus 9 ya, itu tadi ayat yang kedua ya. 2, oke. Nah, jadi gini langsung klik enter, search saja nanti dia keluar nih. Tuh, keluar semua kan? Bahasa Inggris. Ini gue pakai King James version bahasa Inggrisnya. Oke. King James, terus kan ini tadi nih. Ternyata ini kata yang dipakai nih, your zeal. Ya kan? Your zeal had provoked very many. Ya kan? Berarti ada zeal, ada provoke. Jadi bukan merangsang sebenarnya, provoke gitu loh, ya kan? Memicu orang jadi pengen ikut ngasih juga gitu. Karena kalian ini sangat bermurah hati, akhirnya orang lihat juga jadi wah, oke deh gitu loh. Ya.
Jadi ini, nah di sini kita bisa klik nih. Di 2 Korintus 9 ini kita klik, nanti keluar semua akar bahasanya. Nih, let's say tadi, yang tadi gue mau cari itu adalah zeal. Ini kan, zeal. Kata aslinya zelos. Di sini G2205. Ini kita bisa klik lagi. Nah, pada saat kita klik, disinilah keluar arti yang sebenarnya. Gitu. Jadi zeal itu apa? Excitement, ya. Jadi ada excitement pengen ngasih, pengen memberi, gitu loh, ya. Zeal, oke? Nih, ya. Tapi zeal ini bisa seperti dua arti. Positifnya tadi itu, negatifnya ini envy. Makanya kata jealous ini kan awalnya dari si zeal itu, ya kan? Gitu. Ya, jadi memang ada positif negatif. Jadi kita kayak lebih ngerti lagi kata yang dipakai nih konteksnya apa. Ya. Sekarang kita balik lagi. Tadi zeal, terus yang tadi yang kita mau ini provoke. Ya. Nah, di sini stimulate tadi, menstimulasi, ya, menginspirasi. Ya. Jadi ada antusias itu, orang menjadi antusias. Jadi nangkepnya seperti itu. Nah, ini kan kata masih oke lah, kita masih bisa ngerti lah. Jadi apa tadi kata bahasa Indonesia ditulis perangsang, ya kita ngerti lah. Tapi kadang ada artinya yang berbeda banget gitu loh. Makanya kita harus ngelihat di sini kayak seperti yang pas Adam dibilang Adam knew his wife. Ya kan? Adam know his wife. Adam know Eve gitu. Itu kan kalau kita baca cuman apa? Know itu kan tahu gitu loh. Ya, kenal gitu. Nah, ternyata kenal itu kata aslinya itu lebih dalam daripada itu. Pada saat Tuhan bilang, "Pergilah engkau, aku tidak mengenal engkau." Itu know yang dipakai itu kan kata yang sama seperti Adam know his wife gitu. Nah, kalau kita lihat itu tuh hubungan yang intim sekali. Sama seperti hubungan intim antara seorang suami dan istri. Gitu. Makanya jadi bobotnya nih kita jadi dapat nih, bukan cuma sekedar tahu atau kenal gitu, tapi ternyata nih kata bobotnya tuh segitu loh. Nah, ini Blue Letter Bible ini cukup membantu kita untuk bisa dapat gambaran yang lebih lagi. Itu sedikit aja intermezzo, jarang kita lakukan ini, cuman kayaknya ini juga seru ya kalau buat teman-teman yang lagi baca pengen tahu versi apa, translation-nya apa, ternyata kata aslinya apa, bisa ke sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yes. Berarti kita lanjut ke ayat ke-6. Mungkin minta bantu Mas Aryo, tolong bacain Mas Aryo. Oke, baik. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena taatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu, oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya, itu. Jadi tadi judul kecilnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya. Yes. Nah, tadi kita baca itu, kira-kira yang mau di-highlight apa? Ya.
Ada sih ayat-ayat yang udah pasti highlight banget tuh. Hmm. Ya, siapa yang mau ini dulu? Boleh? Gue nih ya. Ya, Alvin ya, oke. Justru tadi baca beberapa kali ini yang bagian sini bagus banget ya. Ya. Buat gue pribadi sih dapat di ini kan memang judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya. Nah di sini mungkin banyak orang sering dengar gitu kan. Maksudnya orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Mungkin banyak orang suka atau mungkin fokus di sini gitu. Tapi justru yang gue baru dapat gitu ya di sini tuh hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jangan ingat di hati karena paksaan. Jadi kadang kita fokusnya bukan di sedikit banyaknya gitu loh, tapi lebih ke kerelaan hatinya gitu. Jadi ketika kita memberi itu kan macam-macam ya, bisa materi yang mungkin yang Kemarin itu ya. bahas ya di 2 Korintus 8 itu ya. Ya. Jadi memberi itu macam-macam gitu, bisa dengan kita memberi nasihat, memberi hikmat, memberi dalam materi, apapun, memberi semangat gitu. Kalau kita memberi dengan kerelaan hati, sukacita itu akan kita dapetin gitu loh. Ya. Nah, ketika di sini juga tertulis gitu, ketika kita memberi dengan sukacita, yang udah pasti kalau kita memberi dengan sukacita tuh hati kita rela gitu loh pastinya. Dan di sini tuh justru Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita gitu. Jadi Tuhan tuh senang kalau kita memberi dengan kerelaan hati kita. Tapi kan kadang-kadang kita dan itu yang tahu pun juga hanya pribadi lepas pribadi dengan Tuhan gitu. Kerelaan hati itu. Jadi kadang-kadang kita suka mungkin banyak orang yang kelihatannya memberinya banyak, tapi secara kerelaan hatinya kita nggak tahu gitu. Atau mungkin ada yang memberinya sedikit, kita juga nggak tahu gitu kapasitas hatinya seperti apa gitu. Dan di sini juga ada dikatakan gitu, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan gitu. Jadi di sini sih yang gue dapatkan justru bukan di sedikit banyaknya, tapi justru di kerelaan hatinya waktu kita memberi gitu. Ya. Yes. Itu sih poin yang gue dapat sih. Ya, that's very good. Itu juga ayat yang memang kita highlight ya. Gue yakin semua yang kita baca ini pasti di ayat 6-7 itu kayak nyala gitu loh. Kita baca Alkitab kan kadang-kadang sampai di mana tuh kayaknya dia nyala banget nih gitu. Ini penting banget, this is something very good nih, kayak gold gitu loh. Ya kan? Kita simpen di dalam hati kita. Ya. Kayak dibilang wisdom itu seperti lebih berharga daripada perak, emas kan. Mana ketemu-temu kayak gini nih. Ini harta yang nggak bisa diukur gitu loh, karena ini kayak dikasih tahu gitu, supaya kita juga jadi punya prinsip yang alkitabiah gitu. Ya. Mas Aryo mungkin mau ini sharing? Iya. Iya betul. Saya kira ini ayat 6 dan 7 itu adalah satu platform ya, satu platform yang fondasi kita untuk tetap mempunyai semangat dalam memberi dengan sukacita ya. Karena kita mengimani bahwa seperti judulnya, memberi dengan sukacita membawa berkat gitu. Jadi kalau kita nggak pas memberi nggak dengan sukacita, ya nggak diterima kan ya. Kayak bahan yang asapnya melenceng ya, jadi ya percuma. Jadi harus dengan sukacita biar jadi berkat. Dan hubungannya juga dengan benih ya. Benih. Karena setiap orang sebetulnya berjuang untuk mendapatkan benih ya. Seperti itu aja. Betul. Kita hanya bisa meminta pada orang yang memang si pemberi benih itu ya. Kita menyenangkan orang yang memberi benih itu. Istilahnya kan seperti itu gitu. Biar benihnya datang sendiri. Benihnya datang sendiri. Kayak gitu bisa melipat gandakan. Dan yang terakhir itu loh, dan ayat yang terakhir itu juga pancing line ya.
Karena mereka merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu gitu. Jadi orang Ya. akan melihat bahwa oh ini si bapak ini nih benar-benar ada sesuatu di atasnya gitu. Kenapa dia bisa memberi terus gitu loh? Ya. Kenapa Ya. kenapa ini zaman pandemi tapi dia malah lebih banyak memberi lagi kan? Ya. Orang lihat Ya. itu heran, pasti heran, nggak mungkin Ya. nggak heran, pasti Ya. heran. Ya. Apalagi zaman sekarang gitu. Wow. Wow. Iya. Nah, since Mas Aryo tadi Iya. ada bilang kayak yang seperti itu, orang heran nih, gitu ya. Nah, gue pengen balik lagi ke kata yang tadi. Orang yang memberi dengan sukacita, ya kan? Itu kan dikasihi Tuhan. Kita mau jadi orang yang dikasihi Tuhan. Nah, itu gimana tadi memberi dengan sukacita. Lalu Ya. gue cari lagi sukacita itu di Blue Letter Bible tuh apa sebenarnya. Jadi definisi memberi dengan sukacita tuh apa sih gitu ya. Balik lagi ya ke Blue Letter Bible ya. Yes. Oke, balik lagi. Ternyata kata yang gua ketemuin itu sukacita itu katanya itu adalah hilaros. Ya. Hilaros itu berarti dia dasar kata bahasa Inggrisnya hilarious. Iya. Hilarious tuh kayak wah seneng banget, lucu. Nah, bahkan kata kutipnya tuh lucu. Kok lucu nih orang? Bisa ngasih sampai sebegitunya. Nah, pinjam bahasanya Mas Aryo yang tadi di masa pandemi ini, nih orang masih bisa tetap memberi sampai sebegitunya. How is that possible? Gitu loh. Gua aja udah, ya kan kita nggak perlu selalu ngomongin materi ya. Let's say waktu deh. Ya. Kita semua juga udah Ya. sibuk. Ya kan kita anak kita harus jaga semua di rumah. Ya kan gitu. Tapi ya kita masih bisa memberikan waktu buat orang-orang sesama kita. Ya perhatian, doa, apapun itulah. Gitu. Nah ini dia tadi cheerful, joyous, prompt to do anything. Ya ini. Jadi dapat lagi, oh ternyata sukacita tuh sampai sebegitunya, sampai dilihat orang tuh lucu nih orang, hilarious. Nah buat orang yang nggak ngerti bisa diketawain, gitu, ya kan? Jadinya kan selalu ada dua sisi tuh, ya. Jadi seperti itu kira-kira tadi yang hilarious. Mungkin ada lagi yang lain? Gue nambahin, jadi tadi ada poin di sini yang emang gue tanyain, memberi dengan sukarela atau sukacita itu seperti apa sih? Tadi udah dijelasin dengan baik banget sama Alvin, Mas Aryo juga dan Benny ya. Terus di sini juga mungkin banyak yang dijadikan kayak bukan kayak semacam prosperity gospel jadinya gitu. Beri sebanyak-banyaknya gitu supaya kamu diberkati lebih banyak lagi gitu kan. Jadi malah jadi kayak mau transaksional jadi hubungannya gitu. Ya, konsepnya jadi ini mungkin, ya. Konsepnya jadi kayak kita, pokoknya menaburkan, nah kita ingin diberkati lagi gitu. Ya. Dan itu kan bisa menimbulkan suatu pola pikir yang salah, di mana saat tidak diberi malah jadi Tuhan kan gue udah ngasih semuanya, udah ngasih banyak, mana nih kayak nagih gitu kan. Jadi kalau gue selalu berpikir adalah memberi itu karena kita sudah terlebih dahulu diberi sama Tuhan gitu. Dan itu adalah ucapan syukur kita, bukannya kita malah jadi kayak sikat lagi supaya bisa dapat lebih banyak lagi gitu. Malah jadi nagih nanti ke Tuhannya gitu kan. Dan betul. Itu deposit ya, deposit. Deposit berbunga. That's a good point, San. That's a good point. Karena pas lu bilang tadi pas itu terus pas lagi ternyata nggak dapet dia malah jadi kan gue udah kasih semuanya. Nah itu kan berarti tidak memberi dengan sukacita. Iya. Ya kan? Gitu. Karena kalau kita balik lagi, apa sih definisi yang memberi tidak sukacita tuh apa definisinya? Artinya pas lu ngasih, lu punya agenda. Atau enggak pada saat ngasih berharap sesuatu misalkan. Ya kan? Atau enggak pas dikasih ini ada kayak semacam rasa dipaksa misalkan. Itu bukan sesuatu yang sukacita. Nah, ada yang lucu juga, gue ketemu ada satu artikel dia bilang kenapa orang yang disuruh bayar pajak itu nggak ada yang satupun yang bersuka-cita. Karena itu dipaksa gitu loh. Lu harus bayar segini. Sedangkan kalau kita pakai ini kan sesuai dengan hati yang memang kerelaan dan kasih itu dengan sukacita gitu. Iya. Ya. Oke. Itu sih. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi berkat itu tadi kan dibilang judul perikopnya kan memberi dengan sukacita membawa berkat. Kembali lagi gitu, berkat itu tidak selalu berupa materi. Kita tidak maksudnya mendapatkan materi yang sama atau berlebih. Hitungannya bukan uang gitu ya. Tapi ya
bisa kesehatan, bisa kebahagiaan, bisa Ya. damai sejahtera, tidur nyenyak, Ya. punya teman-teman yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik, selalu dipertemukan dengan orang yang tepat gitu. Itu Ya. apa ya, berkat Berkat Tuhan ya. berkat yang tidak bisa dihitung gitu. Hmm. Dan kita harus sadari itu kayak Ya. hidup kita dengan tidur nyenyak gitu, hidup kita tuh kayak itu sudah blessing, berkat yang luar biasa kalau menurut gue ya. Ya. Jadi ya mungkin kayak kalau ada orang mungkin takutnya ada yang berpikir oke, saya ngasih segini dapat berkatnya, berarti berkatnya balik lagi dengan uang. Oh, tidak selalu dengan uang gitu. Ya. Bisa banyak hal. Ya, betul. Betul. Itu harus Terus, kita jelaskan dulu ya, gitu. Artinya perikop ini is not always about that gitu loh ya. Terus tadi gue ada mention highlight di ayat 13. Ini juga kemarin yang sesuai pembahasan kemarin ya, dengan yang Benny jelaskan tentang tahan uji. Uji kan cobaan dan ujian ini kan berbeda. Ujian kan itu mendatangkan kelulusan. Di sini dibilang dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi banyak yang biasa selalu kalau Ben bilang glory belongs to God ya. Maksudnya kemuliaan itu kita melakukan ini untuk agar Tuhan dipermuliakan. Agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita kemuliaan itu baliknya ke Tuhan lagi, kita dapat joy-nya aja. Gitu. Ya orang jadi mungkin ya pasti kita secara nggak langsung disanjung misalnya segala macam. Tapi kita mendapat joy gitu kan. Orang merasakan kebaikan kita dan segala macam, tapi semua balik lagi ke Tuhan juga. Nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Amin. Amin. Ya. Tadi penutupnya itu di ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya kan? Jadi karunia-Nya itu nggak bisa diukur. Bukan habis ngasih segini dapat segini terus nggak bisa diukur gitu loh, karena karunia-Nya itu yang tak terkatakan itu. Gitu. Ya kan? Bahkan seorang Paulus aja dia nggak bisa describe itu. Ya kan? Paulus kan yang sebegitu pinternya nih orang, dia bahkan pakai kata-kata seperti ini. Ya. Indescribable, nggak bisa dideskripsikan. Mungkin ada lagi? Alvin? Mas Aryo? Ada tadi mau mention sebentar. Ini ada beberapa kali kayaknya muncul kata syukur gitu ya. Tadi keingat tadi pas waktu Mas Aryo sharing, ini langsung pop up nih. Jadi mumpung belum lupa nih, pengen sharing dulu. Ya, tandain dulu. Jadi waktu tadi Mas Aryo sharing, maksudnya maksudnya relate banget nih di masa-masa pandemi sekarang. Kok ya itu tadi ya lucu ya, orang kok ada yang memberinya makin kenceng gitu loh, dimana udah lagi pandemi, orang biasa ya mungkin mikir gitu kan, mungkin gua juga pas-pasan atau gua kekurangan atau apa, kok ini malah memberi makin kenceng gitu. Jadi orang kadang bingung-bingung gitu. Tapi di sini judulnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya, gimana sih caranya memberi dengan sukacita itu? Gitu. Nah, di sini justru tadi kalau kita baca ada kata kuncinya yang diulang-ulang terus ya, itu rasa syukur gitu loh. Ketika kita bersyukur, ya kan, ayat tadi yang terakhir itu syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi kalau waktu kita bersyukur, nah itu waktu kita bersyukur tuh kita jadi ini. Di sini tertulis, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi waktu kita merasa syukur, kita diperkaya dalam segala macam kemurahan hati oleh Tuhan. Jadi di situ kita kayak ya hal-hal kecil gitu. Oh bersyukur ya, gue masih ada waktu lebih gitu. Nah waktu lebih inilah gue bisa berikan dengan kerelaan hati gue, dengan sukacita untuk orang yang butuh mungkin. Ya 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, berapapun waktu itu gitu. Atau mungkin kita bersyukur ya gitu, gue masih diberi kesehatan gitu, dan berarti gue bisa pakai kesehatan gue, energi gue untuk mungkin bisa memberkati orang-orang sekitar yang mungkin ya di sekarang ini mungkin lagi nggak fit atau ada yang butuh bantuan gitu ya, gue bisa keluarkan energi gue gitu.
Ya. Atau mungkin ya orang-orang sekitar mungkin, oh gue bersyukur ya mungkin sekarang gue lagi ada lebih dikit nih sisa gitu, katakanlah uang jajan gitu ya, masih ada sisa dikit, bersyukur. Oh gue bisa nih dengan sisa uang jajan yang sekarang ini gue sisihkan untuk bisa bantu siapa yang mungkin lagi kebutuhan, macam-macam gitu. Jadi dengan rasa syukur ini kita diperkaya dalam segala kemurahan hati. Jadi ketika kita bersyukur, kemurahan-kemurahan yang diberikan Tuhan itu muncul gitu loh, dari apa aja yang kita ada deh gitu loh. Karena kalau kita selalu bilang memberi kan banyak orang pasti langsung mikirnya materi itu. Udah paling gampang gitu kan. Jadi balik lagi kayak di sini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang banyak dapat banyak. Jadi kayak tadi Irsan juga sempat mention, jadi semacam transaksional gitu. Gua kasih banyak, gua harus dapat banyak. Gua kasih dikit, mungkin ada yang berharap gua mau dapat banyak juga gitu kan. Ya kan, ada mungkin orang seperti itu. Jadi di sini mungkin mau sharing aja, ya itu. Jadi mulai dari benih itu, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi benih itu mungkin dari rasa syukur itu. Benih itu kan kita diberi Tuhan sebagai pilihan gitu, mau ditabur apa enggak. Gitu. Kalau ditabur ya akan bertumbuh, kalau enggak ditabur ya nggak akan bertumbuh. Jadi dari rasa syukur itu kita mau bersyukur apa enggak gitu loh. Kalau kita bersyukur berarti kita menabur benih itu, kita diperkaya dalam kemurahan hati, ya membangkitkan rasa-rasa syukur itu, kita jadi tahu gitu loh, kita bersyukur tentang apa, berarti kita bisa membagikan apa gitu. Itu sih mungkin yang dapat tadi dari sharing Mas Aryo sama Irsan, tiba-tiba muncul gitu loh, jadi buru-buru nih sebelum lupa. Thank you Vin. Thank you. Jadi kalau boleh gua yang gue dapat nih dari tadi Alvin ngomong banyak gitu yang gue dapat nih, artinya kalau kita selalu senantiasa bersyukur, memberi itu nggak akan menjadi masalah. Itu sih. Ya, tadi. Jadi kita senantiasa bersyukur, banyak yang bisa kita syukuri. Jadi pada saat itu terjadi, kita untuk memberi itu nggak ada masalah. Ya, bukan materi sekali lagi. Nggak always tentang materi. Ya. Nah, kalau tadi balik ke yang sebelumnya, di chapter sebelumnya kan sebenarnya juga ada tuh yang berhubungan dengan itu, yang dia bilang juga berhubungan dengan kerelaan lagi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Itu kan yang ditulis ya, yang di bacaan kita yang sebelumnya. Maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itu yang sebelumnya. Ya, kita ingat lagi itu. Jadi kita cuma bisa kasih apa yang ada di kita gitu, ya kan? Jadi itu sih. Oke, kita punya waktu sekitar 3 menit. Mungkin ada yang mau nambahin lagi sebelum kita tutup? Aku mau nambahin dikit. Silakan Mas Aryo. Jadi kalau menurut gue, memberi itu bagi gue adalah extra miles. Bagi setiap orang, memberi itu sebetulnya adalah extra miles, gitu ya. Jadi dia kayak harus dia harus melakukan sesuatu yang secara manusiawi hatinya mungkin menolak itu, gitu. Dia harus beriman, dia harus pegang the word of God, baru dia bisa memberi dengan sukacita seperti itu. Dan kalau menurut pengalaman saya, era pandemi adalah saat yang tepat untuk memberi. Era pandemi itu justru adalah saat yang tepat untuk memberi, karena saya sudah merasakan apa yang kemudian terjadi seperti itu, dan benar, memberi itu tidak saja melulu dengan materi, tapi juga bisa dengan waktu, bisa dengan advice, bisa dengan knowledge, gitu. As long as itu memberikan benefit kepada beneficialnya. Bahasa saya mungkin seperti ini ya, tapi terus memberikan benefit kepada beneficialnya ya, memberikan azas manfaat. Ini bahasanya agak sekuler ya, tapi itu yang terjadi di dunia nyata ya, seperti itu ya. Ketika ada orang yang merasa terberkati atau terberikan manfaat, disitulah nanti sebetulnya ayat 14 itu menjadi nyata. Itu aja. Terima kasih.
Oke, thank you. Gila, keren banget. Luar biasa. Udah dikupas semuanya ya. Bahkan kalau ada orang yang nanya-nanya tentang kita, kalau memberi itu yang misalnya kita bilang, let's say mau bilang tithing atau apa segala macam, arahin aja. Baca aja chapter ini. Chapter 8, chapter 9. Mau nggak ngerti, baca lagi aja terus. Pasti ngerti. Gitu loh. Ya, ujung-ujungnya apa? Memberilah dengan hati yang sukacita, karena itulah yang Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan hati yang sukacita. Ya, tapi kan Kalau konteksnya, ya silakan Vin. tadi ini dapat juga nih kan judulnya memberi dengan sukacita, membawa berkat. Jadi sebenarnya berkat itu tuh cuma kayak akibat aja gitu loh, yang akan mengikuti gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu. Jadi kadang-kadang suka terbalik nih, orang suka bilang ngejar berkat gitu. Justru itu yang ngikut kita gitu loh, bukan dikejar gitu. Jadi yang harus kita lakukan ya itu memberi gitu. Dan itu ikut kita dengan sendirinya sih, dan karena kita tahu ya firman Tuhan bilang Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berhutang gitu. Dia nggak nutup telinga, nggak nutup mata gitu. Segala sesuatu mungkin banyak orang yang nggak lihat tapi Tuhan lihat gitu, dan Tuhan perhitungkan itu semua, nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi berkat itu sebenarnya ngikut aja gitu loh. Karena kan kita suka mikir gue udah katakanlah ya gue udah bantu orang banyak, kok kayaknya gue nggak ada apa-apa ya, gue nggak dapat berkat apa-apa gitu. Sebenarnya mungkin yang dia lihat, dia kasih materi, dia berharap dia balik materi, padahal mungkin berkat itu sudah diberikan dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk waktu, dalam bentuk mungkin orang-orang sekitar yang baik banyak. gitu. Yang banyak yang nggak bisa dideskripsikan itu tadi yang kata Paulus. Betul, ya kan? Betul, ya itu sih. Mungkin biar teman-teman yang nonton juga tahu gitu bahwa ya berkat ini tuh sebenarnya ya ikut aja gitu. Yang penting kita memberi dengan sukacita. Ya, yes. Itu aja sih. Thank you teman-teman semuanya ya, supaya kita selalu dapat sesuatu gitu loh. Kita tuh nggak pernah siapin ini juga sebenarnya, ya udah kita di OBR kita obrolin, ternyata selalu Roh Kudus yang bekerja. Ya kan, tahu-tahu kita wah gila benar ya bisa dapat perspektif dari seperti itu ya gitu. Nah sekarang kan kita udah tahu nih, jangan cuman jadi pendengar firman ya, kita mau juga melakukan firman gitu, karena Tuhan sendiri yang bilang kan gitu ya, jangan seperti orang bodoh cuman dengar nggak dilakuin, dia bilang gitu ya, tapi jadilah seperti orang bijaksana, kita dengar, kita tahu, kita lakuin, praktekin ya, sesuai dengan apa yang ada di tangan kita kan, tadi kan udah ditulis seperti itu ya, apa yang kamu punya yang kamu bisa kasih gitu. Itu sih ya. So thank you semuanya, kita ketemu lagi minggu depan, sangat-sangat diberkati. So thank you, selamat beristirahat, stay safe ya, Tuhan Yesus memberkati, bye bye. God bless.